Dari Pangandaran ke Taiwan. Namaku Puji Astuti. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di tepi laut, di kawasan indah Pangandaran, Jawa Barat. Desa kami tidak besar, tapi selalu ramai dengan suara deburan ombak dan tawa anak-anak yang berlarian di pasir setiap sore. Ayahku seorang nelayan yang sudah puluhan tahun melaut. Ia biasa berangkat pagi-pagi buta dan pulang menjelang senja dengan membawa hasil laut, kadang banyak, kadang sedikit. Ibuku seorang ibu rumah tangga yang sabar dan tangguh. Ia pandai memasak dan dikenal semua orang di kampung sebagai perempuan yang ramah dan tidak pernah mengeluh. Kami bukan keluarga kaya. Rumah kami berdinding kayu dan beratap seng, berdiri di atas tanah warisan kakek. Tapi aku tumbuh dalam kasih sayang yang cukup. Sejak kecil aku tahu bahwa hidup tidak mudah, tapi itu tidak membuatku menyerah. Aku belajar dengan tekun di sekolah, meski kadang harus belajar dengan cahaya lampu minyak karena listrik padam. Setelah lulus SMA, aku tidak melanjutkan kuliah. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena keadaan. Adikku masih sekolah, dan orang tua kami tidak punya cukup uang untuk membiayai semuanya. Aku tahu, saatnya aku menjadi tulang punggung keluarga. Aku mencari informasi tentang pekerjaan ke luar negeri, dan akhirnya mendaftar ke sebuah lembaga penyalur tenaga kerja yang sudah sering mengirim TKW ke Taiwan. Prosesnya panjang dan penuh tantangan. Aku harus mengikuti pelatihan selama 3 bulan di kota Cirebon, belajar bahasa Mandarin dasar, cara merawat orang tua, dan pekerjaan rumah tangga. Hari keberangkatan tiba. Dengan hati campur aduk, aku pamit kepada orang tuaku di terminal. Ibu menangis sambil memelukku erat. Hati-hati ya, nak. Jangan gampang percaya sama orang. Jangan lupa salat, katanya berulang kali. Ayah hanya menepuk pundakku dan berkata, kamu anak kuat, Ji. Kami percaya padamu. Setibanya di Taiwan, udara terasa berbeda. Udara musim semi dingin menusuk tulang, tidak seperti panas lembab di kampung halamanku. Aku dijemput oleh agen dan dibawa ke rumah keluarga Liu di kota Taichung, tempat aku akan bekerja. Mereka tinggal di rumah besar berlantai 3, dengan taman kecil dan mobil mewah di garasi. Rasanya seperti masuk ke dunia yang hanya pernah aku lihat di televisi. Tuan Liu adalah seorang pengusaha elektronik yang sukses. Ia memiliki pabrik dan beberapa toko gadget yang tersebar di beberapa kota. Istrinya, Nyonya Chen, adalah wanita elegan yang awalnya tampak kaku, tapi ternyata berhati baik. Mereka memiliki 2 anak, seorang putra berusia 35 tahun bernama Liu Wei, dan seorang putri yang sudah menikah dan tinggal di Taipei. Tugasku adalah mengurus rumah, membersihkan, memasak, mencuci pakaian, dan sesekali menemani Nyonya Chen pergi belanja. Setiap pagi aku bangun pukul 5, menyiapkan sarapan, dan mulai beres-beres. Meski lelah, aku menikmati pekerjaanku. Aku merasa beruntung mendapat majikan yang memperlakukan aku dengan baik dan tidak memperbudakku seperti kisah-kisah kelam TKW yang sering kubaca di internet. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku mulai mengenal lingkungan sekitar, belajar bahasa Mandarin lebih lancar, dan pelan-pelan merasa nyaman di negeri orang. Aku mengirim hampir seluruh gajiku ke kampung, dan setiap bulan ibu selalu menelepon dengan suara haru, uangnya sudah ibu terima, nak. Terima kasih, ya. Tapi apa yang tidak pernah kusangka adalah bagaimana kehidupanku mulai berubah, bukan karena uang, bukan karena pekerjaan, tapi karena seseorang yang selama ini hanya kupanggil, Tuan Muda. Dan dari situlah, semuanya bermula. Tuan muda di rumah keluarga Liu bernama Liu Wei. Ia anak pertama dari pasangan Tuan Liu dan Nyonya Chen. Umurnya sekitar 35 tahun, tapi wajahnya terlihat jauh lebih muda, bersih, rapi, dengan kacamata tipis dan sorot mata yang tajam. Ia jarang bicara, lebih sering tenggelam dalam laptopnya atau sibuk menelepon orang-orang kantor dalam bahasa Mandarin yang cepat dan penuh tekanan. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Bagiku, ia hanya anak majikan. Aku tahu batasku.
Tugasku hanya bekerja, membersihkan rumah, merapikan kamarnya, menyiapkan makan malam. Tidak lebih. Tapi hari demi hari, aku mulai menyadari bahwa Liu Wei berbeda. Dia tidak seperti pria-pria kaya dalam cerita sinetron yang sering aku tonton. Ia tidak sombong. Ia bahkan sering mengucapkan, "Terima kasih," saat aku menyajikan teh atau menghidangkan makanan. Kadang, kalau aku memasak masakan Indonesia, seperti sayur asem atau ayam kecap, dia akan duduk di meja makan lebih cepat dari biasanya. "Ini masakan Indonesia?" tanyanya suatu malam, sambil mencium aroma semur yang baru matang. "Iya, Tuan. Namanya semur ayam. Mau coba?" Ia mencicipinya perlahan, lalu mengangguk kecil. Enak. Sejak saat itu, ia jadi sering bertanya tentang Indonesia, tentang Pangandaran, tentang laut dan pantai. Aku tidak menyangka, seorang pria sependiam dia bisa penasaran tentang kampung kecil di ujung selatan Jawa. Di Pangandaran, kamu tinggal dekat laut?" tanyanya suatu sore saat aku sedang menyiram tanaman. "Iya, rumah saya cuma beberapa meter dari pantai. Saya sering bantu ayah menjual ikan." Ia diam sejenak, lalu berkata, Aku belum pernah ke Indonesia. Tapi sepertinya indah." Ada ketulusan di suaranya. Tidak dibuat-buat. Dan aku mulai merasa bahwa dia tidak sedang berbasa-basi. Dia benar-benar ingin tahu. Sejak itu, interaksi kami semakin sering. Kadang ia pulang lebih awal dan duduk di dapur, hanya untuk melihat aku memasak. Kadang ia membawakanku buah dari perjalanan bisnisnya. Sekali waktu, dia bahkan memberiku sebuah buku pelajaran bahasa Mandarin dasar. Aku tahu kamu sedang belajar. Ini buku bagus," katanya sambil menyerahkannya tanpa banyak bicara. Aku bingung harus bagaimana. Aku hanya seorang pekerja rumah tangga, bukan siapa-siapa. Tapi perlakuannya membuatku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pembantu. Dan itu membuat hatiku pelan-pelan mulai berubah. Tapi aku tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin salah paham. Bagaimanapun, kami berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku hanya TKW dari kampung, sedang dia pewaris bisnis besar. Apa yang bisa kami bicarakan lebih dari sekadar obrolan ringan? Namun, hati manusia memang sulit ditebak. Meski aku berusaha menahan diri, setiap senyum kecil dari Liu Wei, setiap kata, "Terima kasih," dan setiap percakapan ringan kami mulai membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Hingga suatu hari, sebuah kejadian kecil tapi penting membuatku sadar bahwa hubungan kami tidak lagi biasa-biasa saja. Hari itu hujan deras. Aku terburu-buru mengambil pakaian dari jemuran di balkon lantai 2. Aku terpeleset. Aku jatuh, tapi tidak sampai terjatuh ke bawah karena ada pagar pembatas. Aku hanya tergores di tangan dan lutut. Tapi tubuhku gemetar karena syok dan dingin. Tanpa aku sangka, Liu Wei sendiri yang berlari keluar dan menghampiriku. Wajahnya panik. Kamu baik-baik saja?" tanyanya dalam bahasa Inggris campur Mandarin. Aku hanya mengangguk sambil menahan sakit. Ia menarikku ke dalam dan segera mengambil kotak P3K. Ia membalut lukaku dengan tangan sendiri. Kamu harus hati-hati. Kalau kamu terluka, siapa yang akan masak semur ayam?" katanya setengah bercanda, tapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Saat itu aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang pasti, hatiku tidak bisa lagi berbohong. Ada sesuatu dalam diri Liu Wei yang membuatku merasa lebih dari sekadar pekerja. Dan sepertinya, dia pun mulai merasakan hal yang sama. Lamaran tak terduga. Hari-hari setelah kejadian jatuh di balkon itu terasa berbeda. Aku merasa canggung setiap kali bertemu Liu Wei. Aku tidak bisa menghindari perasaan aneh yang terus muncul setiap kali mataku bertemu dengan matanya. Setiap kali ia berbicara, aku merasa seperti dunia ini hanya ada kami berdua. Aku mencoba tetap profesional, menjaga jarak.
Tapi kenyataannya, semakin lama aku bekerja di rumah keluarga Liu, semakin sulit untuk tidak merasakan ketegangan itu. Kami berdua mulai berbicara lebih sering, berbagi lebih banyak waktu bersama, meski selalu dalam konteks pekerjaan. Suatu malam, setelah selesai makan malam, aku sedang membersihkan meja di ruang makan ketika Liu Wei datang dan duduk di ujung meja. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu," katanya, suaranya lebih serius dari biasanya. Aku menoleh. Tentu, Tuan. Ada apa? Liu Wei menarik napas panjang. Kamu tahu, kan, bahwa aku sangat menghargai kamu sebagai pekerja. Aku melihat betapa kerasnya kamu bekerja, dan betapa kamu selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang di rumah ini. Aku mengangguk, merasa sedikit bingung dengan pernyataannya. Terima kasih, Tuan. Itu memang tugas saya. Bukan hanya itu, lanjutnya, suaranya lebih pelan. Aku mulai melihat kamu lebih dari sekadar pekerja. Aku tidak tahu kapan persisnya, tapi aku merasa nyaman berada di dekatmu. Aku merasa kamu tidak seperti orang lain yang datang hanya untuk bekerja. Kamu berbeda, Puji. Jantungku mulai berdebar. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Apakah dia sedang berbicara tentang apa yang aku pikirkan? Atau ini hanya perasaan saya saja? Liu Wei, maksud Tuan, aku bertanya hati-hati, takut aku salah paham. Dia menundukkan kepalanya sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin kamu tahu, Puji, aku tidak meminta kamu untuk menjawab sekarang. Tapi aku ingin kamu memikirkannya. Aku ingin menikahi kamu. Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya kata-katanya menggema dalam pikiranku. Aku menatap wajahnya yang serius, tapi ada kelembutan yang aku tidak bisa jelaskan. Apa Tuan, serius? Suaraku hampir bergetar. Ini bukan hal yang pernah aku bayangkan. Seorang pria sekelas Liu Wei, anak konglomerat, menginginkan seorang TKW sepertiku? Bagaimana mungkin? Liu Wei berdiri dan berjalan mendekat. Puji, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku tahu kita datang dari dunia yang berbeda, tapi hati tidak bisa dibohongi. Aku mencintaimu. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Aku tidak bisa mengartikan kata-katanya. Aku merasa seperti berada dalam mimpi. Perasaan yang bertahun-tahun terkubur dalam hatiku kini meledak begitu saja. Liu Wei, aku hanya TKW. Aku tidak punya banyak. Aku tidak bisa memberi apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya, aku berkata dengan suara tercekat. Liu Wei tersenyum lembut, lalu mengangkat tanganku, seakan meyakinkan. Aku tidak peduli dengan itu. Aku tidak mencari uang atau status. Aku hanya ingin kamu, Puji. Aku sudah terlalu lama hidup dengan dunia yang hanya mengutamakan kekayaan dan status. Tapi saat aku dekat denganmu, aku merasa hidupku lebih bermakna. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Perasaan yang tidak pernah aku duga-duga datang begitu saja. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ini nyata? Aku tahu ini mengejutkan, dan aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius. Aku ingin menikahi kamu, Puji. Aku menghela napas panjang, merasa seperti dikelilingi awan. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu cepat, saya hanya seorang pekerja, bukan siapa-siapa. Liu Wei menatapku dalam-dalam, seakan bisa melihat kekhawatiran di mataku. Aku tahu kamu merasa ragu. Ini tidak mudah, aku mengerti. Tapi aku ingin memberikan waktu untukmu berpikir. Aku akan menunggu jawabannya. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju pintu, sebelum berhenti sejenak. Aku akan ke kantor besok, dan setelah itu kita bisa berbicara lebih banyak. Tapi ingat, keputusan ini adalah hakmu.
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Aku hanya berdiri di sana, terdiam. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Liu Wei mencintaiku? Itu terasa seperti mimpi. Aku hanya seorang gadis dari desa kecil yang bekerja keras demi keluargaku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah begitu drastis. Aku merasakan ketegangan di dadaku. Berbagai perasaan bertabrakan dalam hatiku, kebahagiaan, keraguan, dan kecemasan. Bagaimana jika ini hanya sebuah impian yang akan cepat berlalu? Namun, satu hal yang aku tahu pasti, hidupku sudah tidak akan sama lagi setelah hari ini. Sudah seminggu sejak Liu Wei menyatakan niatnya untuk menikahiku. Setiap hari, aku merasa seperti berjalan di atas awan. Tapi di balik itu, ada kekhawatiran yang terus mengganjal di dada. Apakah keluarganya akan menerima aku? Apakah keluargaku di Pangandaran akan percaya bahwa seorang TKW seperti aku dilamar anak konglomerat dari Taiwan? Aku belum memberi jawaban. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku takut. Takut akan dunia yang terlalu jauh berbeda. Takut akan penolakan dari keluarga Liu. Dan yang paling besar, aku takut menyakiti diriku sendiri jika ini semua hanyalah mimpi yang sebentar lagi pecah. Tapi Liu Wei tidak mendesakku. Ia tetap bersikap seperti biasa, hangat, perhatian, dan tenang. Setiap sore, ia akan menyapaku di dapur atau di taman belakang, lalu menanyakan kabarku. Kadang kami berbicara panjang, kadang hanya diam. Tapi dalam diam pun, aku bisa merasakan bahwa niatnya sungguh-sungguh. Hingga suatu pagi, saat aku sedang menyetrika pakaian, Nyonya Chen memanggilku ke ruang tamu. Aku sempat gugup. Jangan-jangan ia sudah tahu. Jangan-jangan ia marah. Tapi saat aku masuk ke ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Di sana duduk Liu Wei, Nyonya Chen, dan juga Tuan Liu. Di atas meja, ada kotak besar berwarna merah, dan beberapa amplop bersegel emas. Liu Wei berdiri. Puji, kami sudah membicarakan semuanya. Dan kami ingin datang langsung ke Indonesia. Ke Pangandaran. Kami ingin melamarmu secara resmi di depan keluargamu. Aku ternganga. Apa, maksudnya? Nyonya Chen tersenyum, kali ini dengan tatapan yang tidak lagi dingin seperti saat pertama aku datang bekerja. Kami tahu kamu gadis baik. Kamu sopan, rajin, dan tidak pernah mencari perhatian. Anak kami memilihmu bukan karena kebetulan. Kami mendukung keputusannya. Aku hampir tak bisa berkata-kata. Jantungku berdebar lebih cepat. Tuan Liu, yang biasanya sangat pendiam, ikut berbicara. Kami sudah siapkan segala keperluan. Liu Wei akan melamarmu dengan cara yang pantas. Kami juga membawa mahar, sesuai keinginan hati kami. Aku mengerutkan dahi. Mahar? Liu Wei membuka kotak merah itu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen bank dan cek bertuliskan angka yang membuatku hampir lemas berdiri, 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Aku menutup mulutku, hampir tak percaya. Tuan Liu Wei, ini terlalu besar. Saya tidak bisa menerimanya. Liu Wei memegang tanganku, menatap mataku dalam-dalam. Ini bukan soal uang, Puji. Ini soal penghargaan. Aku ingin menunjukkan pada keluargamu bahwa aku serius. Bahwa aku menghargaimu sebagai perempuan yang luar biasa. Bukan hanya sebagai pekerja. Tapi sebagai calon istri. Aku mulai menangis. Bukan karena uang itu, tapi karena ketulusan yang aku rasakan di dalamnya. Di dunia ini, tidak semua orang dinilai dari hati. Tapi Liu Wei menunjukkan padaku bahwa cinta sejati masih mungkin ditemukan, bahkan oleh seorang TKW dari desa kecil. 2 minggu kemudian, kami benar-benar terbang ke Indonesia. Rombongan keluarga Liu disambut sederhana tapi hangat di kampungku. Ayah dan ibu tampak canggung di awal, tapi setelah melihat keseriusan mereka, semua jadi cair.
Liu Wei membungkuk sopan di hadapan orang tuaku, menyatakan keinginannya untuk meminangku. Ayah sempat terdiam lama sebelum menjawab, "Kalau Puji bahagia, kami tidak akan menghalangi. Tapi ingat, kami serahkan anak kami dengan doa. Jangan sia-siakan dia." Liu Wei mengangguk tegas. "Saya janji, Bapak. Saya akan jaga Puji dengan seluruh hidup saya." Mahar yang dibawa bukan hanya uang 1 miliar, tapi juga tiket umrah untuk kedua orang tuaku, dan beasiswa untuk adik bungsuku sampai kuliah. Orang-orang sekampung tak henti-hentinya membicarakan semuanya. Seorang TKW dilamar anak konglomerat dari Taiwan, dengan mahar fantastis. Tapi bagiku, yang terpenting bukanlah uang, melainkan cinta dan penghargaan yang tulus dari seorang pria yang dulu hanya kupanggil Tuan. Aku, Puji Astuti, gadis nelayan dari Pangandaran, tak pernah menyangka hidupku akan seperti ini. Tapi ternyata, jika kita bekerja dengan hati, hidup bisa membawa kejutan yang lebih indah dari mimpi. Dan semuanya baru saja dimulai. Bahagia itu sederhana. Pernikahan kami tidak megah seperti pernikahan konglomerat yang biasa muncul di televisi. Tidak ada gaun putih panjang berkilau, tidak ada pesta di hotel mewah. Tapi ada tenda sederhana yang berdiri di halaman rumah orang tuaku, ada suara gamelan kecil, dan ada ratusan senyum tulus dari warga kampung yang datang mendoakan kami. Aku mengenakan kebaya putih yang dijahit oleh penjahit langganan ibu, dengan hiasan melati di sanggulku. Liu Wei mengenakan beskap berwarna coklat muda dengan belangkon yang sedikit miring di kepalanya. Lucu juga melihat pria Taiwan berdiri di pelaminan adat Sunda. Tapi senyumnya tak pernah lepas sedetik pun dari wajahku. "I cantik," bisiknya padaku saat kami duduk berdampingan. Aku hanya tersenyum malu. Tuan, suamiku sekarang, sudah resmi jadi menantu orang Pangandaran." Ia tertawa kecil. Dan aku bangga. Setelah ijab kabul yang berlangsung dengan lancar dan hikmat, suasana berubah menjadi pesta penuh haru. Ibu tak henti-hentinya menangis dan memelukku. Ayah bahkan tidak bisa menyembunyikan senyum bangganya saat bersalaman dengan para tamu. Saya kira anak saya cuma bisa bantu jual ikan di pasar. Ternyata bisa punya suami juragan dari luar negeri, canda ayah yang disambut tawa. Tapi aku tahu, kebanggaan itu bukan karena status Liu Wei, tapi karena mereka melihat betapa aku dicintai dan dihargai. Beberapa minggu setelah menikah, kami kembali ke Taiwan. Tapi kali ini, aku tidak kembali sebagai TKW, melainkan sebagai istri dari Liu Wei. Statusku berubah, hidupku berubah, tapi prinsipku tetap sama. Aku ingin menjadi istri yang sederhana, tidak manja dengan kemewahan, dan tetap menghargai kerja keras. Aku tetap bangun pagi, tetap memasak di dapur, meski kini sudah ada asisten rumah tangga yang membantu. Aku tetap menyiram tanaman, membersihkan meja makan, dan sesekali menonton drama sambil melipat pakaian. Aku bisa gaji 10 orang buat bantu kamu, kata Liu Wei suatu pagi sambil menyeruput kopi. Aku tersenyum. Aku tahu. Tapi ini caraku mencintai rumah ini. Kalau aku tak ikut mengurus, rasanya seperti aku kehilangan bagian dari diriku. Liu Wei mengangguk, lalu memelukku dari belakang. Dan inilah alasan aku jatuh cinta padamu, Puji. Tentu, kehidupan setelah menikah tidak selalu semulus kisah cinta dalam novel. Ada perbedaan budaya, kebiasaan, dan bahkan makanan yang membuatku kadang merasa canggung. Ada juga sebagian keluarga besar Liu yang masih memandangku sebelah mata. Tapi aku belajar untuk tidak mudah goyah. Aku terus belajar bahasa Mandarin dengan lebih serius. Aku ikut kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal kami. Bahkan, atas ide Liu Wei, aku mulai membuat saluran YouTube sederhana yang membagikan resep masakan kampung, yang ternyata cukup banyak peminatnya dari kalangan orang Taiwan sendiri. Mereka suka nasi goreng pete, kamu percaya? Katanya sambil tertawa melihat komentar di salah satu videoku. Makanya jangan meremehkan pete, jawabku bangga. Pada ulang tahun pernikahan kami yang pertama,
Liu Wei mengajakku kembali ke Pangandaran. Kami berjalan di pantai sore hari, tempat aku dulu sering duduk sendiri, bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Kamu ingat, dulu kamu bilang ke aku, kamu cuma ingin hidup sederhana dan membuat orang tuamu bangga, tanya Liu Wei sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Iya. Itu masih impianku. Liu Wei menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Dan sekarang? Apa kamu bahagia? Aku memeluk lengannya erat. Sangat bahagia. Karena ternyata, kebahagiaan itu bukan soal kemewahan. Bukan soal mahar miliaran. Tapi soal dihargai, dicintai, dan bisa mencintai balik dengan sepenuh hati. Ia mencium keningku. Aku bersyukur bisa jadi bagian dari hidupmu, Puji. Dan di pantai tempat aku dulu hanya bisa bermimpi, kini aku berdiri sebagai istri dari pria yang mencintaiku tanpa syarat. Bukan karena siapa aku sebelumnya, tapi karena siapa aku sebenarnya. Dan aku belajar satu hal penting, bahagia itu ternyata sesederhana mencintai dan dicintai dengan tulus.